Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, berjumpa lagi dengan Guru Cilacap Channel dalam segmen kelas online PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang memperkuat komitmen kebangsaan bagian pertama. Siswa sekalian, pada bagian pertama ini kita akan membahas semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara dan bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Sekilas tentang Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kalau kita melihat kilas balik sejarah Indonesia, wilayah Indonesia pernah dikuasai oleh banyak kerajaan. Pada 2000 sebelum Masehi, kerajaan Hindu-Jawa-Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera menguasai wilayah Indonesia. Pada abad kelima, kerajaan Kute di Kalimantan. Pada abad keempat hingga abad ke-7 terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara, dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda. Pada abad ke-7 hingga abad ke-14 terdapat Kerajaan Sriwijaya yang menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Dan pada abad ke-14 bangkitnya Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Siswa sekalian, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang sangat berjaya di masanya. Pada tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada yang merupakan patih Majapahit saat itu dengan sumpah palapanya berhasil memperoleh kekuasaan yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia dan hampir seluruh Semenanjung Melayu. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada tersebut merupakan bukti nyata semangat dan komitmen yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita Kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kalau kita melihat arti semangat, semangat mengandung arti tekad dan dorongan yang kuat untuk menggapai keinginan dan hasrat tertentu. Sedangkan komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Dua di antara pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, patut kita teladani semangat dan komitmennya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan kali ini kita akan melihat kiprah kedua pejuang ini dalam kancah perjuangan menggapai kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juli tahun 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Pendidikan yang ditempuh Soekarno yaitu sekolah dasar dan HBS
atau Hugger Bugger School di Surabaya. Sudah itu melanjutkan pendidikan di THS atau Teknis Hugger School atau Sekolah Teknik yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung dan bergelar insinyur. Nah, untuk meraih kemerdekaan Indonesia, Soekarno mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Komitmen dan perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya menyebabkan Soekarno keluar masuk penjara. Namun demikian, penderitaan tersebut tidak menyurutkan langkahnya untuk menyuarakan kemerdekaan. Nah, yang kedua, Dr. Haji Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980. Beberapa catatan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia diantaranya pada tahun 1916 Muhammad Hatta terpilih sebagai Bendahara Jong Sumateren Brown. Pada tahun 1922 Muhammad Hatta aktif dalam Perhimpunan Indonesia sebagai bendahara dan pada tahun 1925 menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1927, Muhammad Hatta bergabung dalam Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda. Dan pada tahun 1932, Muhammad Hatta bergabung dengan Soekarno memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Nah, siswa sekalian, seperti halnya Soekarno, keluar masuk penjara menjadi warna dalam membuktikan semangat dan komitmennya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, apabila kita maknai lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan, pendiri negara memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga nilai-nilai kejuangan 45. Siswa sekalian, nilai-nilai kejuangan 45 tidak lahir seketika, melainkan melalui proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Baru pada tercapainya titik kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945, nilai-nilai ini disepakati sebagai dasar, landasan, kekuatan, dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kita teruskan pembahasan kita tentang periodisasi perkembangan nilai-nilai kejuangan 45. Nilai-nilai kejuangan telah menginspirasi dan menjiwai bangsa Indonesia dari zaman ke zaman, seperti yang digambarkan pada uraian sebagai berikut. Yang pertama, periode ke-1, masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan digambarkan oleh kerukunan antar pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu, serta penganut kepercayaan. Pada periode ini juga sudah tumbuh nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan,
kepeloporan, dan keberanian. Siswa sekalian, kita teruskan periode kedua, masa pergerakan nasional. Tahap awal pergerakan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 dan Serikat Dagang Islam pada tahun 1912 yang dilanjutkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas dan rasa harga diri sebagai bangsa, serta rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu pula penderitaan di masa penjajahan Jepang yang justru menimbulkan semangat pejuang untuk merdeka. Siswa sekalian, kita teruskan periode ketiga, yaitu masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Lahirnya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak diterima oleh pihak Belanda. Melalui berbagai upaya, Belanda berusaha untuk menjajah kembali Indonesia. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, baik melalui perjuangan fisik maupun melalui upaya diplomasi. Siswa sekalian, perjuangan mempertahankan kemerdekaan mengandung nilai-nilai kejuangan berupa rasa harga diri dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai pada periode ketiga inilah dinamakan sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Siswa sekalian, selanjutnya periode keempat yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Pada periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan diwujudkan dalam Pancasila. Tantangan kehidupan pada saat ini berupa ancaman fisik kemungkinannya kecil, namun ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup kebarat-baratan, konsumerisme, liberalisme tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, dengan semangat 45 yang terinspirasi dari nilai-nilai kejuangan 45, harusnya membangkitkan kemauan untuk berjuang mencapai kemerdekaan sekaligus semangat mengisi kemerdekaan. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, pembahasan terakhir di hari ini yaitu tentang jiwa dan semangat 45, sekaligus untuk melihat apakah kita sudah menjiwai jiwa dan semangat 45. Nah, jiwa dan semangat 45 ini diantaranya yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jiwa dan semangat untuk merdeka. Yang ketiga, nasionalisme. Yang keempat, patriotisme. Yang kelima, rasa harga diri sebagai bangsa merdeka. Yang keenam, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Yang ketujuh, persatuan dan kesatuan. Yang kedelapan, anti penjajahan dan penjajahan. Kesembilan, percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. Yang ke-10, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. Yang ke-11, idealisme kejuangan yang tinggi. Yang ke-12, berani,
rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Yang ke-13, kepahlawanan. Yang ke-14, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Yang artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus giat bekerja tanpa banyak bicara. Yang ke-15, kesetiakawanan sosial, senasib sepenanggungan, dan kebersamaan. Dan yang ke-16, disiplin yang tinggi. Serta yang terakhir atau yang ke-17, ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Siswa sekalian, demikian tadi pembahasan kita di hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan tanamkan di dalam diri kalian, kita bisa meneladani jiwa dan semangat 45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.